Matanya berkedip cepat, seolah otaknya sedang memproses apa yang baru saja terjadi. Rasa hangat dari bibir Din di kulitnya membuat dadanya berdesir aneh. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain membeku di tempat. Sementara itu, Din masih menunduk, fokus pada jemari istrinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat wajah, menatap Azarin yang masih bergeming dengan ekspresi lucu, mata membesar, bibir sedikit terbuka, seolah baru saja melihat keajaiban. Din tersenyum kecil. Sudah tidak sakit? Tanyanya, suaranya lebih lembut dari angin senja yang berembus dari jendela. 13. Azarin masih diam. Jantungnya berdegup kencang, tetapi lidahnya keluh. Mungkin, baru kali ini dalam hidupnya, dia merasakan bagaimana seorang pria memperlakukannya dengan begitu hangat, begitu lembut, begitu penuh kasih. Setelah memastikan tak ada lagi darah yang keluar, Din menatap Azarin dengan sorot penuh kelembutan. Dia menghela napas ringan sebelum kembali bertanya, kali ini suaranya lebih dalam, lebih dekat. Kamu gak apa-apa, sayang. Azarin hanya menggeleng, lalu menunduk dalam-dalam. Wajahnya tak berani terangkat, seolah berusaha menyembunyikan rona merah yang mulai menjalar di pipinya di balik cadar. Din memperhatikan istrinya lebih saksama. Tatapannya jatuh pada jilbab yang mulai berantakan, menandakan bahwa Azarin sedang berusaha melepaskannya sebelum tadi jarinya tertusuk jarum. Tanpa meminta izin, Din pun bergerak. Tangannya terangkat, mencari sisa-sisa jarum pentul yang masih terselip di kain jilbab Azarin. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Satu persatu, jarum pentul dia lepaskan, hingga akhirnya jilbab dan cadar yang membalut wajah Azarin pun perlahan terlepas. Din tertegun. Pantulan di cermin menampakkan wajah istrinya dengan begitu jelas. Wajah yang sebelumnya hanya sesekali bisa dia lihat saat umrah kala itu. Dan kali ini, dengan jarak yang begitu dekat, dengan status yang halal, kecantikan itu semakin terpampang nyata. Jantungnya berdegup lebih cepat. Begitu kencangnya hingga Azarin pun bisa merasakannya. Sementara itu, Azarin menunduk semakin dalam, menahan malu yang terasa begitu pekat. Ini memang bukan pertama kalinya Din melihat wajahnya, tetapi entah kenapa rasanya berbeda. Atmosfer di antara mereka semakin hangat, semakin intens. Din menelan ludahnya perlahan. Dia berdehem kecil, berusaha mengusir rasa canggung yang mulai merayapi tubuhnya. Namun, tangan dan matanya masih bekerja. Dengan sedikit gugup, dia melanjutkan pekerjaannya, melepas ciput yang masih membalut kepala Azarin. Kain itu terlepas, bersamaan dengan tatapan mereka yang tanpa sengaja beradu di cermin. Hening. Tak ada kata yang terucap. Din tetap menatap, seolah tak bisa mengalihkan pandangannya, sementara Azarin semakin meremas gaunnya, rasa gugupnya mencapai puncak. Namun, Din justru semakin terpikat. Pandangan lelaki itu lalu jatuh pada gulungan rambut Azarin yang masih terikat rapi. Ada rasa penasaran di dalam dirinya. Sepanjang apa rambut istrinya? Tanpa aba-aba, tangannya terulur. Perlahan, dia menarik ikatan rambut itu. Dan saat ikatan itu terlepas, gelombang hitam legam jatuh begitu saja, menjuntai indah hingga ke pinggang. Din terpaku. Kilauan rambut itu begitu berkilat, tampak lembut dan terawat. Dia menelan napas, dadanya bergetar oleh 14. Rasa takjub yang tak bisa dijelaskan. Azarin memerah seketika. Wajahnya panas, dadanya berdebar kencang. Ini pertama kalinya ada seorang pria melihat rambutnya, bahkan seseorang yang pernah menjadi suaminya pun tak pernah tahu sepanjang apa rambutnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Din mengecup puncak kepalanya. Lembut. Hangat. Dia memejamkan mata sejenak, menghirup aroma lembut sampo yang masih menempel di helai rambut istrinya. Lalu, bibirnya perlahan melantunkan selawat tepat di atas kepala Azarin. Azarin tersentak kecil. Rasa gugupnya semakin menjadi, tubuhnya terasa semakin kecil di hadapan Din. Dia bergerak tak nyaman, berusaha menenangkan perasaannya yang mulai tak karuan. Gerakan kecil itu membuat Din membuka mata. Senyum tipis tersungging di bibirnya, lalu tanpa ragu, dia menundukkan dagunya, menumpuknya tepat di atas kepala Azarin.
Lalu, dengan suara yang begitu lembut, dia berbisik, istriku. Kamu cantik sekali. Jantung Azarin serasa melompat keluar. Semburat merah di pipinya semakin dalam, dan kali ini, dia tak bisa lagi menyembunyikannya di balik cadar seperti biasanya. Dia berusaha menunduk lebih dalam, tetapi Din tidak membiarkannya begitu saja. Lelaki itu kembali berbisik, kali ini dengan kata-kata yang lebih dalam, lebih hangat, kata-kata yang membuat hati Azarin semakin berdebar, membuat bibirnya bergetar menahan senyum yang hampir saja melengkung. Kamu tahu gak, aku jatuh cinta sama kamu berkali-kali, dan setiap kali itu terjadi, aku selalu merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Azarin menahan napas. Senyuman kecil nyaris terbit di bibirnya, tapi dia buru-buru menggigitnya, tak ingin terlihat terbuai. Din tersenyum tipis melihat reaksinya. Dia tahu, meskipun Azarin tidak berkata apa-apa, perempuan itu juga merasakan hal yang sama. Pandangan Din semakin lekat, dengan tatapan penuh kasih, menikmati setiap detik kebersamaan mereka yang baru saja dimulai. Aku bangga sama kamu, bangga memiliki istri secantik dan pemalu sepertimu, puji Din sekali lagi. Tapi, ini sikap berbeda yang aku lihat loh dari kamu, sayang. Selama ini, aku tahunya kamu pemberani, tegar, tapi sikapmu ini hanya saat denganku. Masya Allah, terima kasih, istriku. Sekali lagi Din mengecup kepala Azarin, membuat Azarin refleks bergerak karena rasa malu dan canggung. Din terkekeh kecil melihat gerakan canggung Azarin. Dengan gerakan lembut, dia mengusap kedua pundak istrinya, menatap pantulan mereka di cermin. Bibirnya mendekat ke telinga Azarin, berbisik dengan nada menggoda. Kalau kita terlalu lama di kamar, gak apa-apa, sayang. Lagi pula, pemandangan di sini jauh lebih indah dari apapun di luar sana. Azarin langsung menatap kaca rias dengan tatapan tajam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi 15. Sorot matanya sudah cukup menjelaskan bahwa dia tidak nyaman dengan godaan itu. Din hanya tertawa kecil, mengusap lembut pundak istrinya sekali lagi, bukan sebagai godaan, tetapi sebagai permintaan maaf. Setelah melihat Azarin mulai sedikit tenang, tangannya perlahan bergerak ke belakang, menyampirkan rambut panjang Azarin ke depan. Dia menarik napas dalam, sebelum jemarinya mulai menyentuh resleting gaun pengantin yang tersemat di punggung istrinya. Sayang, boleh aku? Kali ini, Din benar-benar meminta izin. Jantungnya berdetak tak karuan, menyadari ini pertama kalinya dia akan melihat sosok istrinya lebih dekat, sesuatu yang bahkan tak pernah terjadi dalam pernikahan Azarin sebelumnya. Sementara itu, Azarin hanya bisa memejamkan mata, tangannya saling meremas di pangkuan. Dia tidak menjawab. Namun, keheningan itu sudah cukup sebagai persetujuan. Din menelan ludah. Perlahan, dia mulai menarik resleting itu ke bawah. Kamar hotel yang sunyi seakan memperjelas setiap suara. Selain detik jam yang terus berdetak, debaran jantung mereka berdua pun seolah bersahutan. Tangan Din mulai berkeringat, membuat jemarinya terasa licin saat berusaha menarik resleting kecil itu. Beberapa kali dia harus mengusap tangannya ke celana, lalu kembali melanjutkan. Hingga akhirnya, perlahan-lahan, gaun itu mulai terbuka, memperlihatkan punggung mulus Azarin yang masih tertutup baju dalaman tipis. Din terdiam. Dia terpaku menatapnya, seolah kehilangan kata-kata. Tak ada noda sedikit pun di sana, hanya kulit halus yang seakan memancarkan cahaya tersendiri. Matanya menelusuri punggung itu dengan kekaguman yang sulit dijelaskan. Namun, di saat yang sama, Azarin merasakan udara dingin menyentuh kulitnya. Dia sadar, gaunnya telah terbuka. Napasnya tercekat saat melihat ekspresi tegang Din di cermin. Tanpa berpikir panjang, dia segera berdiri, membalikkan badan hingga kini mereka saling berhadapan. Din masih terdiam, matanya tak berkedip sedikit pun saat menatap wajah istrinya yang kini begitu dekat. Dengan suara nyaris berbisik, Azarin berkata, Aku bisa membuka bajuku sendiri. Din tidak langsung menjawab. Dia masih menatap dalam-dalam,
seperti ingin mengukir wajah istrinya dalam ingatannya. Setelah lama terdiam, Din kembali berkata dengan bibir bergetar gugup. Bolehlah aku tetap di sini. Azarin menggeleng cepat. Dia tidak ingin Din melihatnya menanggalkan gaun pengantin ini. Din menatap istrinya beberapa saat, lalu mengangguk dengan pasrah. Dengan langkah berat, dia berbalik, menuju pintu kamar. Namun, baru beberapa langkah, dia kembali berhenti. Azarin yang baru saja menghela napas lega, tiba-tiba menegang kembali saat melihat Din berbalik arah dan melangkah kembali mendekatinya. Mas, kenapa? 16. Sebelum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Din telah lebih dulu menunduk, mendekat, dan dengan gerakan lembut, mengecup pipi istrinya. Azarin membeku. Bibir Din hampir menyentuh telinganya saat dia berbisik pelan. Ana uhibuki filah, sayang. Azarin semakin mematung, gelenyar dingin menjalar di seluruh aliran darahnya, hingga kelopak matanya tak berkedip selama beberapa saat. Dadanya naik turun cepat, wajahnya langsung memanas bak tomat matang. Din tersenyum sekilas melihat reaksinya, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Azarin yang masih bergeming, dengan tangan menyentuh pipinya yang baru saja dikecup untuk pertama kalinya. 17. Suara lantunan salawat dari Masjidil Haram menggema indah, menandakan waktu maghrib hampir tiba. Azarin berdiri di tepi jendela kamar hotel, menatap kota suci Mekah yang mulai diselimuti cahaya senja. Gamis putih telah membalut tubuhnya, tetapi dia belum mengenakan cadarnya. Ada gurat kecewa yang tak bisa dia sembunyikan. Harusnya dia bisa menikmati sore di luar, tetapi drama panjang seputar gaun pengantin tadi telah menyita waktu hingga tak terasa senja sudah hampir pergi. Di tengah lamunannya, tiba-tiba sepasang lengan hangat melingkar di pinggangnya. Azarin terperanjat. Refleks, dia berbalik dan melepaskan tangan yang melingkar di tubuhnya itu. Napasnya tercekat saat matanya bertemu dengan sorot hangat milik Din. Ada kehangatan dan cinta yang terpancar di sana. Namun, Azarin masih terlalu kaku untuk terbiasa dengan kedekatan seperti ini. Dia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri, berusaha meredam gejolak di dadanya. Mau salat di masjid atau di kamar aja, sayang? Tanya Din lembut. Azarin menghela napas, berusaha mengembalikan fokusnya. Terserah, Mas aja. Din melirik jam tangannya sebelum menatap Azarin lagi. Di kamar aja, iya. Waktu azan tinggal sebentar lagi. Kalau kita turun sekarang, gak bakal keburu ikut berjamaah. Azarin hanya mengangguk kecil. Aku berwudu dulu. Kata-kata Azarin terputus ketika tiba-tiba Din menariknya dalam pelukan. Azarin membeku. Sementara itu, Din menundukkan kepala dan mengecup puncak hijab istrinya, sebelum berbisik pelan di telinganya. 5 menit aja, biar kamu bisa dengar dan rasakan sendiri betapa cepat jantungku berdetak setiap kali aku ada di dekatmu. Azarin tetap diam, tubuhnya membeku. Tangannya tak membalas pelukan itu, tetapi dia bisa merasakan dengan jelas debaran jantung Din yang begitu kuat, berpacu seirama dengan debaran jantungnya sendiri. Aku mencintaimu, sayang, dan aku akan buktikan itu. Azarin masih tak menjawab, tetapi Din melanjutkan dengan suara rendah dan penuh ketulusan. Aku ingin kamu tahu, aku tidak mencintaimu karena kamu pengganti Safa. Kamu dan Safa adalah dua orang yang berbeda. Tapi aku juga gak akan memaksa kamu untuk percaya sekarang. Aku akan buktikan, sampai kamu yakin sendiri. Tanpa disadari, mata Azarin terpejam. Kata-kata itu terasa begitu menenangkan, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan luruh, seakan selama ini dia memang sedang menunggu seseorang untuk benar-benar melindunginya, bukan sekadar memilikinya. Din sekali lagi mengecup puncak kepalanya sebelum melepaskan pelukan. Kedua tangannya kini bertumpu di pundak Azarin, menatap wajah istrinya yang masih diam dalam kebisuan. 18. Ayo salat bersama. Azarin membuka matanya perlahan, lalu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik menuju kamar mandi untuk berwudu. Sementara itu, Din masih berdiri di tempat, menatap kepergian istrinya dengan senyum yang penuh kebahagiaan. Tak berselang lama, Azarin keluar dari kamar mandi.
Dia mulai menyiapkan pakaian salat untuk Din dan menggelar sajadah di lantai. Sementara itu, Din menyusul mengambil wudhu. Azarin menunggu dengan tenang, merapikan sajadah, memastikan semuanya siap sebelum suaminya kembali. Beberapa saat kemudian, Din keluar dari kamar mandi, rambutnya masih sedikit basah. Azarin menunduk, menghindari beradu pandang, tetapi diam-diam dia melirik ketika Din mengambil baju muslim yang telah dia siapkan. Namun, detik berikutnya, Azarin membelalakkan mata sebelum buru-buru menunduk dalam-dalam. Din, dengan begitu santainya, melepaskan kaus putihnya, memperlihatkan tubuhnya yang berotot dan kokoh. Jantung Azarin berdetak kencang. Dia bisa merasakan panas di wajahnya, tetapi tak bisa menghindar kemanapun. Tangannya gemetar di atas sajadah, bibirnya refleks menggigit kecil ujung kerudungnya, mencoba mengalihkan rasa gugup yang semakin membuncah. Sementara itu, Din, tanpa sedikit pun menyadari kegugupan istrinya, dengan santai mengenakan baju muslimnya, lalu duduk di depan Azarin, tersenyum lembut. "Kamu udah siap?" tanyanya. Azarin tak berani menatapnya. Dengan suara lirih, dia hanya menjawab, "Iya." Din tersenyum kecil, lalu berdiri, dan mulai menggemakan iqomah, karena azan sudah berkumandang beberapa menit yang lalu. Keduanya menunaikan salat dengan khusyuk berlatarkan Ka'bah. Azarin berdiri di belakang Din, mengenakan mukena putih bersih yang membuat wajahnya semakin bercahaya. Sementara Din, dengan tenang, mengangkat tangannya, lalu mengucapkan takbir, memimpin salat maghrib dengan suara merdu yang bergetar hingga ke relung hati Azarin. Azarin mengikuti gerakan suaminya dengan penuh hikmat, bibirnya bergetar melantunkan doa, tetapi hatinya justru terasa hangat. Ini pertama kalinya dia menjadi makmum. Selama ini, dia selalu sendiri. Salat dalam kesunyian, tanpa ada seseorang yang berdiri di depannya, memimpinnya dengan penuh ketulusan. Sujud terakhir mereka terasa begitu damai. Setelah salam, Din langsung berzikir, diikuti oleh Azarin yang duduk di samping dan agak sedikit ke belakang. Keduanya menengadahkan tangan, melantunkan doa dalam keheningan yang hanya diisi suara sayup-sayup dari luar jendela. Usai berdoa, Din berbalik, menatap istrinya dengan senyum bangga. Ada debar halus di dadanya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa diminta, Azarin meraih tangan Din, lalu menciumnya dengan takzim. Din sempat terdiam. Dia bisa melihat wajah istrinya yang merona, terlihat begitu malu-malu. Namun, bukan hanya itu yang membuatnya terpaku. Ada sesuatu dalam sorot mata Azarin, sebuah perasaan haru yang begitu dalam. "Kenapa?" tanya Din, masih menatapnya lekat. 19. Azarin menggigit bibir, ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab lirih, "Terima kasih." Kening Din mengerut samar. "Untuk apa?" Azarin menunduk, menggenggam erat jemarinya di atas pangkuan. "Karena telah menjadi imamku," ucapnya hampir berbisik. "Aku selalu bermimpi tentang ini. Menjadi makmum untuk suamiku, dan sekarang, Allah mengabulkannya." Hati Din mencelos. Entah berapa banyak luka yang ditancapkan jenderal hingga hal sesepele ini pun terasa begitu besar bagi Azarin. Dia menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan campuran antara iba, marah, dan perasaan ingin melindungi. Perlahan, dia menggeser tubuhnya, mendekat hingga nyaris tak berjarak. Kedua tangannya terangkat, membingkai wajah Azarin dengan lembut. "Lihat aku, sayang," bisiknya. Azarin mendongak dengan ragu, sorot matanya dipenuhi kegugupan. Din tersenyum tipis, lalu mencondongkan tubuhnya, mengecup kening Azarin dengan sangat lama. Dia memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu mengalir di antara mereka, sebelum berbisik lembut, "Selama aku masih bernapas, selama aku tidak sedang bekerja di luar kota, aku akan selalu menjadi imam salatmu, sayang." Kecupan itu berpindah ke kelopak mata Azarin, membuat wanita itu semakin menegang. Namun, tetap pasrah. "Aku janji akan membimbingmu, menjaga hatimu." Lalu, bibirnya turun ke pipi kiri Azarin. "Aku janji akan mencintaimu dengan sepenuh hatiku." Kemudian ke pipi kanan.
Aku janji akan selalu berada di sisimu, dalam keadaan apapun.